warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Gamayanti dari TK Pembina Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita siang ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, saya hari ini ingin mengajak ibu-ibu semua untuk saling berbagi praktek baik. Kebetulan saya baru kembali dari pelatihan BCKS di Jambi selama 10 hari kemarin, dan ini merupakan salah satu tugas yang akan saya sampaikan, yaitu masalah tentang rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Di mana saya mengambil ini merupakan salah satu indikator yang diambil dari PBD. Mungkin ibu-ibu di sini semua ada yang sudah tahu PBD itu apa, atau yang belum ya. PBD itu pembelajaran berbasis data. Nah, PBD ini kita ambil itu dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan ibu-ibu di sekolah itu mungkin sudah asing ya dengan nama rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu merupakan salah satu aspek indikator terpenting untuk sekolah kita mencapai kemajuan. Nah, di sini di rapor pendidikan itu diambil secara nilainya itu secara dari survei lingkungan belajar, itu yaitu Sulinjar. Kemarin kebetulan tanggal 10 terakhir kemarin kita mengisi Sulinjar. Nah, rapor pendidikan itu hasilnya itu dari Sulinjar apa yang kita isi bersama-sama. Kemarin tentang di Sulinjar itu hasilnya itu kita lihat di rapor pendidikan. Kalau untuk SD, SMP dan SMA itu rapor pendidikannya itu tinggi, bagus, itu hijau semua, kemungkinan besar bisa mendapatkan bos kinerja. Namun kalau kita di PAUD mungkin itu belum, karena belum terintegrasi mungkin ya di PAUD. Nah, tapi walaupun demikian tidak hanya masalah dana, tapi rapor pendidikan itu sebagai salah satu indikator kita untuk lebih maju di lembaga kita. Apa sih kekurangan kita? Apa sih yang jadi kendala di lembaga kita? Kita lihatnya itu di rapor pendidikan. Nah, ini saya ambil di rapor pendidikan TK Pembina Negeri Kecamatan Sarolangun yang tahun kemarin, karena tahun ini baru isi ya, tahun kemarin itu yang menyangkut kuning. Alhamdulillah yang di TK ini rapor pendidikannya satu yang kuning, satu kuning ya ibu-ibu ya. Nah, alhamdulillah juga di TK ini tidak ada yang merah rapornya. Nah, jadi ibu-ibu tidak harus menunggu pakai akun kepala sekolah melihat rapor pendidikan saat ini. Kalau dulu mungkin ya masih menggunakan akun sekolah, akun kepala sekolah yang mempunyai akses. Tapi sekarang yang punya akun belajar ID itu kita bisa melihat rapor pendidikan kita di sekolah masing-masing. Ya. Nah, di sini kebetulan yang kuning itu di TK Pembina itu masalah kompetensi guru melalui pembelajaran kolaboratif untuk membangun kemampuan fondasi anak usia dini. Inilah judul yang saya ambil untuk seminar kita siang ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Oh iya, ada bapak ya. Nah, di sini rancangan ini sudah saya buat, jadi saya tinggal memaparkan tentang apa yang menjadi kendalanya di rapor pendidikan masalah kompetensi guru ini ya. Nih, apa yang sudah saya bilang tadi itu yang menjadi latar belakangnya adalah analisis rapor pendidikan tahun 2025. Nah,
ini didasarkan pada tanggal 3 Juli 2025, itu yang ditarik datanya di rapor pendidikan. Meskipun memiliki kekuatan, terdapat kelemahan strategis yang ada dalam komite sekolah, dukungan logistik dan keterlibatan orang tua. Yang keempat adalah narasumber eksternal dari gugus PAUD. Nah, seperti kita gugus Dahlia ya. Sarana pendukung apa nih? Yang pertama adalah ruang pertemuan sekolah, akses internetnya juga harus bagus ya. Exciting ya, dukungan kepala sekolah, ada persetujuan RKT-nya. Tadi saya bilang PBD itu dipindahkan dari rapor pendidikan, itu dipindahkan ke RKT. Nah, dari RKT itu yang memenuhi untuk membuat yang menyangkut ada pembayaran atau menggunakan dana, itu kita pindahkan ke RKAS. Nah, inilah yang disesuaikan antara sesuai PBD tadi. Jadi anggaran yang ada menggunakan anggaran di RKAS itulah yang kita laksanakan ya. Lanjut nih, Dinas Pendidikan adalah konsultasi anggaran sesuai PBD. Kita harus sesuaikan dengan juknis yang ada, sesuaikan juknis BUP. Lanjut adalah materi gratis, pemanfaatan plafon ruang GTK ya. Nah sekarang kan kalau dulu PF ya, sekarang ruang GTK itu gratis ibu-ibu ya, bisa dibuka gratis, tidak perlu biaya. Ini monitoring dan evaluasi, kita mengukur dampaknya. Indikator keberhasilan kunci itu adalah 20% itu dari kompetensi guru, 90%-nya adalah partisipasi KBT-nya, kehadiran guru di forum komunitas belajar transformatif. Yang ketiga adalah alat ukur dan strategi, observasi kelas menggunakan rubrik standar Kemendikbud, portofolio digital, rancangan pembelajaran guru, survei digital anonim, Google Form untuk umpan balik. Nah ini yang tadi yang saya bilang angket ya, untuk umpan balik pakai menggunakan Google Form. Rapat monitoring bulanan, ada dokumentasi mingguannya. Di kurang lebih besarnya 80% itu adalah kepuasan orang tua, hasil survei kepuasan terhadap dampak pembelajaran anak. Ujung-ujungnya kan Bu, outputnya adalah anak siswa kita sendiri. Good. Nah ini visi jangka panjangnya, sekolah sebagai pusat inovasi. Ini yang sulit ya, sebagai pusat inovasi ini yang paling sulit, karena guru-guru selalu kebanyakan lebih suka di zona nyaman, lebih enak, lebih santai, masuk, ngajar, pulang ya. Nah yang ini yang sulit kita ubah ya, kita lakukan. Transformasi ini bukan hanya perbaikan administratif, tapi perubahan budaya ya, yang akan menciptakan lingkungan inklusif di mana setiap guru itu merupakan agen perubahan. Nah, proyek ini akan berkontribusi pada pencapaian pendidikan berkualitas di tingkat lokal, memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak usia dini di Sarolangun. Nah, ibu-ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pemaparan saya, semoga ada yang mengket di kepala dan hati kita, agar kita bisa mengubah mindset kita sebagai guru merupakan agen tadi, sebagai agen perubahan, karena kita adalah fasilitator utamanya. Saya rasa sampai di sini dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui komunitas belajar KKJ, kita tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan semangat kolaborasi. Bersama kita tumbuh menjadi pendidik yang berdaya, berkarya, dan berdampak. Mari kita terus melangkah dan berinovasi demi pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.